Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syaza Ajisawati. Di sini kita akan membahas siklus produksi. Siklus produksi memiliki tujuan yang pertama, mengotorisasi seluruh produksi dan perolehan aktiva tetap dengan baik. Yang kedua, menjaga persediaan barang dalam proses dan aktiva tetap. Yang ketiga, mencatat siklus produksi yang valid, sah, dan akurat. Kemudian yang keempat, melakukan setiap aktivitas siklus produksi secara efisien dan efektif. Aktivitas siklus produksi terbagi menjadi empat, yaitu yang pertama desain produk, yang kedua perencanaan dan penjadwalan, yang ketiga operasi produksi, dan yang keempat akuntansi biaya. Urutan fungsi dalam siklus produksi, yang pertama, yaitu tentang desain. Aktivitas siklus produksi biasa dimulai dari mendesain produk yang nantinya akan diproduksi. Mendesain produk diperlukan untuk memastikan proses produksi yang dilakukan nantinya menghasilkan sebuah produk yang benar-benar sesuai dengan spesifikasi teknis yang diinginkan. Spesifikasi teknis meliputi berbagai aspek seperti kualitas, bahan baku, efektivitas proses produksi, dan aspek-aspek lainnya. Kemudian urutan yang kedua yaitu memastikan ketersediaan bahan baku yang diperlukan untuk melakukan produksi. Jika bahan baku belum tersedia, maka pembelian dilakukan oleh Departemen Pembelian. Kemudian yang ketiga, memperhitungkan anggaran produksi. Anggaran produksi diperlukan untuk memperkirakan besar biaya produksi yang mungkin akan dikeluarkan selama proses produksi. Kemudian yang keempat, yaitu persiapan produksi. Beberapa hal yang dibicarakan, misalnya siapa saja yang terlibat dalam proses produksi, tahapan proses produksi apa saja yang akan dilakukan, dan bagaimana kerjasama yang akan dilakukan antar setiap subunit produksi. Kemudian yang kelima, yaitu penjadwalan proses produksi. Hal ini menyangkut kapan produksi akan dimulai, kapan proses produksi akan berakhir, apakah diperlukan jam kerja tambahan, misalnya jam kerja lembur, dan beberapa aspek lainnya yang berhubungan dengan waktu pekerjaan sebuah produk. Kemudian yang keenam yaitu bahan baku dipindahkan dari gudang ke tempat produksi. Sebelumnya, sistem komputer akan membuatkan spesifikasi bahan baku apa saja yang dibutuhkan dalam proses produksi. Kemudian yang ketujuh, selama proses produksi, semua pengeluaran produksi dihitung. Setelah proses produksi selesai dilakukan, semua komponen biaya itu dikalkulasikan. Komponen biaya produksi mencakup biaya tenaga kerja langsung, biaya jam kerja mesin, dan biaya overhead lainnya. Yang terakhir, menyerahkan barang hasil produksi ke Departemen Penjualan. Aktivitas produksi memiliki beberapa resiko kelemahan, yaitu yang pertama, desain produk yang kurang baik. Kemudian ada risiko kelebihan atau kekurangan produksi, pencurian persediaan dan aktiva tetap, kinerja yang buruk, risiko kehilangan inventori dan aset tetap karena bencana alam atau kebakaran, pencatatan dan pemrosesan data aktivitas produksi yang tidak tetap, dan risiko alokasi biaya overhead yang tidak tepat. Karena itu, dalam siklus produksi tetap diperlukan sebuah pengendalian. Contoh implementasi siklus produksi ini diterapkan dalam proses produksi di PT Shimano Batam, yaitu perusahaan produsen komponen sepeda yang beroperasi di Indonesia. PT Shimano Batam memutuskan untuk mengadopsi sistem informasi akuntansi sebagai bagian dari inisiatif transformasi digital mereka. PT Shimano Batam melaksanakan seluruh proses produksi melalui mulai dari desain produk, kemudian penganggaran, kemudian persiapan bahan baku, kemudian proses persiapan produksi dan penjadwalan produksi, pelaksanaan produksi, dan penyerahan hasil produksi ke bagian penjualan.